Ini memang top. Media Asia hingga Eropa pun mengakuinya. Pilihan cerdas Coach Shin dan Pak Erik memang bukan kaleng-kaleng. Kualitas impresif dan konsisten Jay Itzes dan Mads Hilgers sama-sama catat clean sheet pekan ini dan bawakan kemenangan krusial bersama timnya masing-masing. Pantas saja klub top Eropa mulai memantau dan siap untuk merekrut mereka. Mantap betul lah ini. Sangat bangga dan bersyukur punya pemain top berkelas yang bisa membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Wow, mantap, super fantastis. Kualitas impresif gak bisa bohong. Meski FC Twente hancurkan Almere City, pelatih Twente malah puji penampilan memukau Tom Haye yang sukses merepotkan pertahanan timnya. Umpan ciamik bertebaran tapi rekan setimnya gagal manfaatkan peluang emas. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Dan apa dampak besar bagi karir Tom Haye? Simak semua detailnya di sini. Yes, mantap, alhamdulillah. Kabar bahagia hampiri fans Garuda. Jerman siap membantu timnas Indonesia. Bek muda keturunan Reno Munz bisa jadi kunci kekuatan timnas U20 tanpa naturalisasi. Dengan harga pasar yang melampaui dua andalan Indra Syafri, akankah Munz mengubah takdir timnas muda? Temukan detail menariknya dan apa yang menyebabkan keputusan ini. Ini baru top. Pembuktian keputusan cerdas Pak Erik dan Coach Shin. Gak salah rekrut pelatih khusus striker Yeom Ki-hun untuk penyerang timnas Indo. Padahal masih sekali latihan bersama Coach Yeom, 3 penyerang timnas Indonesia di Liga 1 menggila semua. Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Dimas Derajat cetak gol dengan cara top berkelas. Tendangan roket menghujam gawang. Mampus kau pembenci bangs. Ini loh buktinya Coach Shin dan Pak Erik peduli Liga 1. Siapa jadinya yang harus terima kasih? Hahaha. Yes, alhamdulillah. Keuntungan besar hampiri timnas Indonesia. Fans timnas auto bahagia dan semakin optimis mendengarnya. Jelang lawan timnas Indonesia, mendadak timnas Cina dapat musibah berat luar biasa ini yang bikin geleng-geleng publik. Cina kah? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan dampak besar di pertandingan bulan depan? Simak baik-baik semua detail lengkapnya di sini. Ini dia, keputusan sangat cerdas PSSI. Demi sepak bola Indonesia semakin maju dan hilangkan mafia bola hingga supporter rusuh. Dengan sangat tegas dan berani siapkan hukuman super beratkah? Pada penonton yang bikin rusuh setelah laga Persib Bandung versus Persija Jakarta kemarin. Mantap PSSI. Kami selalu mendukung kebijakan yang bisa memajukan persepakbolaan Indonesia. Keputusan mengejutkan yang mengubah segalanya. Laga kualifikasi Piala Asia U20 2025 dipindahkan ke Stadion Madia. Jens Raven berharap dukungan fantastis dari fans tak terhenti. Apakah atmosfer baru ini akan memberi energi tambahan untuk timnas Indonesia U20? Cari tahu mengapa ini bisa jadi momen penentu bagi masa depan sepak bola Indonesia. Nah kan, dulu Jumawa remehkan Indonesia. Sekarang hancur lebur malu jadi fans timnas Vietnam. Timnasnya terjun jauh 21 tangga ranking FIFA. Sampai-sampai media Asia dengan sangat gamblang ejek timnas Vietnam, nasib raksasa ASEAN jadi nelangsa. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana dampak untuk persaingan tim ASEAN ke depan? Simak semua detailnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Ini memang top. Media Asia hingga Eropa pun mengakuinya. Pilihan cerdas Coach Shin dan Pak Erik memang bukan kaleng-kaleng. Kualitas impresif dan konsisten Jay Itzes dan Mads Hilgers sama-sama catat clean sheet pekan ini dan bawakan kemenangan krusial bersama timnya masing-masing. Pantas saja klub top Eropa mulai memantau dan siap untuk merekrut mereka. Mantap betul lah ini. Sangat bangga dan bersyukur punya pemain top berkelas yang bisa membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026.
Jay Itzes dan Mads Hilgers sama-sama berhasil mencatat clean sheet ketika membela klub mereka masing-masing dalam pertandingan lanjutan Liga pekan ini, menambah prestasi mereka di lapangan. Jay Itzes yang saat ini menjabat sebagai kapten timnas Indonesia tampil impresif di lini belakang Venezia. Dalam pertandingan melawan Genoa, Itzes bekerja sama dengan dua bek lainnya, Antonio Candela dan Michael Svoboda, untuk menjaga pertahanan tim. Berkat solidnya lini belakang, kiper Jesse Joronen tidak kebobolan satu gol pun sepanjang laga. Venezia berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Genoa, kemenangan pertama mereka di Liga Italia musim ini. Hasil ini sangat penting karena membawa Venezia keluar dari zona degradasi. Mereka sekarang berada di posisi ke-17 dengan mengantongi 4 poin, sebuah perbaikan yang memberikan harapan bagi klub untuk memperbaiki posisi di klasemen. Sementara itu, Mads Hilgers, pemain yang sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, juga mencatat clean sheet ketika membela Twente dalam kemenangan telak 5-0 atas Almere City. Dalam pertandingan ini, Hilgers tidak hanya tampil kuat di lini pertahanan, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam serangan. Ia mencetak assist yang berperan penting dalam proses terjadinya gol kelima Twente yang dicetak oleh Anas Salah Edina. Penampilan Hilgers semakin menonjol karena ia mampu tampil penuh selama 90 menit, menunjukkan konsistensi dan kualitas di level tertinggi. Saat ini, proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders tinggal menunggu tahap akhir, yaitu pengambilan sumpah sebagai WNI. Keduanya diharapkan bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia untuk memperkuat skuad di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada bulan Oktober. Wow, mantap, super fantastis. Kualitas impresif gak bisa bohong. Meski FC Twente hancurkan Almere City, pelatih Twente malah puji penampilan memukau Tom Haye yang sukses merepotkan pertahanan timnya. Umpan ciamik bertebaran tapi rekan setimnya gagal manfaatkan peluang emas. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Dan apa dampak besar bagi karir Tom Haye? Simak semua detailnya di sini. Pelatih FC Twente Joseph Oosting memberikan pujian kepada Tom Haye setelah pertandingan di mana timnya berhasil menang besar melawan Almere City. Laga yang berlangsung di Yanmar Stadium itu merupakan bagian dari pekan ke-6 Redivisi dan FC Twente keluar sebagai pemenang. Walaupun FC Twente mendominasi pertandingan, Joseph Oosting mengakui bahwa ada beberapa tantangan yang harus dihadapi timnya. Salah satunya adalah kemampuan Tom Haye dari Almere City yang seringkali berhasil mengirimkan umpan-umpan panjang yang merepotkan pertahanan Twente. Meskipun timnya unggul 2-0 di babak pertama, Oosting merasa bahwa FC Twente seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol karena mereka melewatkan beberapa peluang emas. Saya tidak sepenuhnya puas dengan penampilan di babak pertama. Kami melewatkan banyak peluang yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol. Untungnya, sundulan yang bagus dari Sam Stegen membuat kami unggul 1-0, kata Oosting, seperti dikutip dari situs resmi klub. Oosting juga mengakui bahwa strategi bola panjang yang diterapkan oleh Almere City sempat menyulitkan timnya, terutama berkat kontribusi Tom Haye yang mahir dalam mengirim umpan-umpan panjang tersebut. Almere menggunakan taktik long ball dengan sangat cepat dan kami sempat kesulitan menghadapi situasi tersebut. Ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan Tom Haye dengan sangat baik, ujar pelatih asal Belanda itu. Tom Haye meskipun tidak bermain penuh karena digantikan pada menit ke-57, berhasil memberikan dampak besar di lapangan. Berdasarkan data dari situs SofaScore, gelandang berusia 29 tahun itu mendapat rating 7,0 yang merupakan rating tertinggi kedua di tim Almere City. Meskipun Almere kalah telak, penampilan Haye tetap mencuri perhatian dan ia mendapatkan pujian atas kontribusinya dalam pertandingan tersebut. Yes, mantap, alhamdulillah. Kabar bahagia hampiri fans Garuda. Jerman siap membantu timnas Indonesia. Bek muda keturunan Reno Munz bisa jadi kunci kekuatan timnas U20 tanpa naturalisasi. Dengan harga pasar yang melampaui dua andalan Indra Syafri, akankah Munz mengubah takdir timnas muda?
Temukan detail menariknya dan apa yang menyebabkan keputusan ini. Kadek Arel dan Iqbal Gwijangge mungkin akan menghadapi kompetisi yang lebih ketat di posisi back jika Reno Moons dipanggil oleh PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ketiga pemain ini berada pada usia yang sama dan memainkan posisi yang sama di lapangan. Keberadaan Reno Moons di timnas Indonesia bisa dianggap sebagai keberuntungan besar karena ia tidak perlu melalui proses naturalisasi. Lahir di Jakarta pada 2 Oktober, Reno dapat langsung membela timnas Merah Putih. Hal ini dimungkinkan berkat aturan FIFA yang mengizinkan pemain yang lahir di suatu negara untuk mewakili tim nasional tanpa harus menjalani proses naturalisasi. Meskipun kedua orang tua Reno berkewarganegaraan Jerman, statuta FIFA pasal 7 menyatakan bahwa seorang pemain yang lahir di negara tertentu berhak memperkuat tim nasional negara tersebut tanpa perlu dinaturalisasi. Dengan usianya yang masih 18 tahun, Reno memiliki peluang untuk mendapatkan status sebagai WNI secara otomatis tanpa melewati proses panjang yang biasanya diperlukan untuk naturalisasi. Jika Reno memilih untuk membela timnas Indonesia, ia akan menjadi pesaing serius bagi Kadek Arel dan Iqbal di lini belakang. Baik Kadek maupun Reno sama-sama menunjukkan potensi yang menjanjikan dan perbandingan nilai pasar mereka menunjukkan bahwa keduanya berada pada level yang sebanding. Namun di antara mereka bertiga, harga pasar Reno Moons lebih tinggi. Saat ini pemain yang bermain di klub Bundesliga 2 Greuther Fürth tersebut ditaksir bernilai 200.000 euro atau sekitar 3,3 miliar. Nilai pasar Reno meningkat signifikan setelah ia memutuskan untuk meninggalkan tim U19 Bayer Leverkusen dan memulai karir profesionalnya dengan Greuther Fürth. Selain itu, Reno juga merupakan bagian dari skuad Jerman U19, menambah reputasinya di dunia sepak bola. Ini baru top. Pembuktian keputusan cerdas Pak Erik dan Coach Shin. Gak salah rekrut pelatih khusus striker Yeom Ki-hun untuk penyerang timnas Indo. Padahal masih sekali latihan bersama Coach Yeom, 3 penyerang timnas Indonesia di Liga 1 menggila semua. Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Dimas Derajat cetak gol dengan cara top berkelas. Tendangan roket menghujam gawang. Mampus kau pembenci Bangs. Ini loh buktinya Coach Shin dan Pak Erik peduli Liga 1. Siapa jadinya yang harus terima kasih? Hahaha. 3 penyerang andalan timnas Indonesia, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka, menunjukkan performa luar biasa di klub masing-masing setelah mendapat bimbingan dari pelatih penyerang anyar timnas Indonesia, Yeom Ki-hun. Ketiga pemain ini tidak hanya mencetak gol penting untuk tim mereka, tetapi juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan menyerang mereka. Ramadan Sananta yang bermain untuk Persis Solo mencatatkan namanya di papan skor dengan 1 gol dalam kemenangan telak atas Madura United. Penyerang muda ini semakin memperlihatkan insting mencetak gol yang tajam, membantu Persis Solo meraih 3 poin penting dalam laga tersebut. Tak lama berselang, giliran Hoki Caraka yang tampil gemilang bersama PSS Sleman. Dalam laga melawan Arema FC, Hoki mencetak 2 gol yang membantu PSS Sleman meraih kemenangan. Penyerang berusia muda ini tampil sangat percaya diri dan berhasil memanfaatkan peluang dengan baik, menunjukkan bahwa ia semakin matang sebagai seorang striker. Dimas Derajat juga tak kalah mengesankan. Pemain yang memperkuat Persib Bandung ini mencetak gol dalam laga besar melawan Persija Jakarta. Gol Dimas menjadi penentu kemenangan 2-0 untuk Persib, memperkuat posisi mereka di Liga 1. Penampilan solid dari Dimas ini semakin menegaskan kualitasnya sebagai penyerang andalan di level klub maupun tim nasional. Hal yang menarik, peningkatan performa ketiga penyerang ini terjadi setelah mereka mendapat pelatihan intensif dari Yeom Ki-hun. Pelatih penyerang yang baru saja bergabung dengan staf kepelatihan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Yeom Ki-hun mulai aktif melatih para penyerang timnas Indonesia menjelang 2 laga penting melawan Arab Saudi dan Australia pada 6 dan 10 September 2024. Dalam sesi latihan tersebut, Yeom Ki-hun langsung menangani 5 penyerang timnas, yaitu Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Ragnar Oratmangoen, Dimas Derajat, dan Rafael Struijk.
Di bawah arahannya, para pemain ini dilatih untuk mengasah teknik, memaksimalkan peluang, dan meningkatkan kemampuan mencetak gol. Hasilnya mulai terlihat jelas, terutama pada Dimas, Ramadan, dan Hokik yang tampil luar biasa di pertandingan-pertandingan Liga 1 setelahnya. Kehadiran Yeom Ki-hun terbukti memberikan dampak positif yang signifikan pada kualitas serangan timnas Indonesia. Jika tren ini terus berlanjut, tidak diragukan lagi, lini depan timnas Indonesia akan semakin berbahaya saat menghadapi lawan-lawan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Kualitas para pemain muda yang terus berkembang di bawah bimbingan pelatih berkualitas seperti Yeom Ki-hun memberikan harapan baru bagi masa depan sepak bola Indonesia. Yes, alhamdulillah. Keuntungan besar hampiri timnas Indonesia. Fans timnas auto bahagia dan semakin optimis mendengarnya. Jelang lawan timnas Indonesia, mendadak timnas Cina dapat musibah berat luar biasa ini yang bikin geleng-geleng publik. Cina kah? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan dampak besar di pertandingan bulan depan? Simak baik-baik semua detail lengkapnya di sini. Timnas Cina saat ini menghadapi banyak kritik menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Wakil Ketua Komite Olimpiade Cina, Yu Saiking, meminta agar kritik tersebut dihentikan meskipun ia mengakui bahwa perkembangan sepak bola Cina masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Cina mengalami 2 kekalahan besar dalam 2 pertandingan awal grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka dihancurkan oleh timnas Jepang dengan skor 0-7 pada pertandingan pertama dan kalah 1-2 dari timnas Arab Saudi pada pertandingan kedua. Akibat kekalahan ini, timnas Cina mendapatkan banyak kritik baik dari para penggemar maupun pengamat sepak bola. Mereka menilai performa pelatih dan para pemain tidak maksimal dalam 2 pertandingan tersebut. Menanggapi situasi ini, Yu Saiking meminta agar kritik terhadap tim dihentikan. Ia mengakui bahwa sepak bola di Cina masih mengalami banyak kesulitan dan belum sebanding dengan sepak bola di negara lain. Sepak bola di Cina sangat berbeda dan sangat sulit. Saya pikir Anda tidak boleh terus-menerus mengkritik tim tuan rumah seperti itu. Lihatlah perbandingan jumlah orang yang bermain sepak bola di negara kita sangat kecil dibandingkan dengan total populasi, kata Yu, dikutip dari SoHVN. Ada perbedaan besar dalam hal memilih bakat antara memilih dari 1:10.000 atau 1:1 juta, tambahnya. Yu juga menjelaskan bahwa jumlah pemain profesional di Cina masih sangat sedikit dan lingkungan kompetisi di negara tersebut kurang mendukung perkembangan pemain. Menurutnya, pemain Cina masih jauh tertinggal dari pemain Eropa dalam hal teknik. Bahkan dalam kualifikasi Piala Dunia baru-baru ini, kami kalah telak dari Jepang dan banyak penggemar yang mengeluh. Namun kenyataannya level kami masih lebih rendah dibandingkan dengan banyak tim di Asia, tambah Yu, yang juga dikenal sebagai praktisi olahraga tenis. Setelah mengalami 2 kekalahan ini, timnas Cina akan menghadapi tantangan berat lainnya. Mereka dijadwalkan bertemu dengan timnas Australia pada 10 Oktober dan kemudian menjamu timnas Indonesia pada 15 Oktober 2024. Ini dia, keputusan sangat cerdas PSSI. Demi sepak bola Indonesia semakin maju dan hilangkan mafia bola hingga supporter rusuh. Dengan sangat tegas dan berani siapkan hukuman super beratkah pada penonton yang bikin rusuh setelah laga Persib Bandung versus Persija Jakarta kemarin. Mantap PSSI. Kami selalu mendukung kebijakan yang bisa memajukan persepak bolaan Indonesia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga memberikan tanggapan mengenai kerusuhan yang melibatkan supporter Persib Bandung setelah pertandingan Persib melawan Persija Jakarta. Dalam lanjutan pekan ke-6 Liga 1 di Stadion Sijalak Harupat pada Senin kemarin, Arya meminta agar klub tidak lepas tangan terkait tindakan tidak sportif yang dilakukan oleh beberapa oknum supporter. Ini masuk ke ranah hukum, jadi klub juga harus ikut bertanggung jawab, tidak boleh lepas tangan, kata Arya dalam keterangan pers yang diterima. Dia juga menegaskan bahwa masalah antara klub dan supporter harus segera diselesaikan.
Jika ada tindakan kriminal yang terbukti, hal itu harus diproses secara hukum. Arya pun menegaskan bahwa PSSI tidak akan menolerir segala bentuk kekerasan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Tidak ada toleransi untuk kekerasan di dalam lapangan, jelas Arya. Pertandingan antara Persib dan Persija berlangsung seru, dengan Persib meraih kemenangan 2-0 berkat gol dari Dimas Derajat pada menit ke-38 dan Rian Kurnia pada menit ke-82. Namun saat pemain hendak memasuki ruang ganti, ratusan bahkan ribuan oknum bobotoh menyerbu lapangan. Mereka mengejar para steward yang bertugas di tepi lapangan. Menyadari menjadi target, para steward berusaha melarikan diri, tetapi karena kalah jumlah, beberapa di antara mereka menjadi korban kekerasan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo. Alasan serangan ini diduga sebagai bentuk balas dendam dari bobotoh. Karena salah satu anggota mereka mendapat intimidasi dari steward dan salah satu pemain Persib. Setelah pertandingan melawan Port FC dalam laga pertama Grup F AFC Champions League 2 pada Kamis 19 September 2024. Keputusan mengejutkan yang mengubah segalanya. Laga kualifikasi Piala Asia U20 2025 dipindahkan ke Stadion Madia. Jens Raven berharap dukungan fantastis dari fans tak terhenti. Apakah atmosfer baru ini akan memberi energi tambahan untuk Timnas Indonesia U20? Cari tahu mengapa ini bisa jadi momen penentu bagi masa depan sepak bola Indonesia. Pemain Timnas Indonesia U20, Jens Raven berharap supporter tetap memberikan dukungan penuh, meski pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2025 dipindahkan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno ke Stadion Madia. Pemindahan ini terjadi karena GBK sedang dalam proses perawatan untuk persiapan pertandingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024. Jens menyatakan kesiapannya untuk memberikan performa terbaik dalam setiap pertandingan bersama skuad Garuda Nusantara. Ia berharap para supporter tetap datang memenuhi Stadion Madia untuk mendukung timnya. Saya siap main di Stadion Madia dan berharap banyak supporter yang hadir, ujar Jens di Jakarta. Pemain berusia 18 tahun ini juga menegaskan bahwa bermain di Stadion Madia bukan masalah, meskipun awalnya tim sudah bersiap tampil di GBK. Menurutnya, Stadion Madia memiliki lapangan yang berkualitas. Kami memang sudah persiapan di GBK, tapi digeser ke Madia tidak apa-apa. Kami bisa tampil baik di sini karena lapangannya juga bagus, tambah pemain yang saat ini bermain untuk FC Dordrecht. Sebagai informasi, Timnas Indonesia U20 tergabung dalam Grup F pada kualifikasi Piala Asia U20 bersama Timnas Maladewa, Timnas Timor Leste, dan Timnas Yaman. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Madia pada 25 hingga 29 September 2024. Jens dan rekan-rekannya harus finish sebagai juara grup untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 atau setidaknya menjadi salah satu dari 5 runner-up terbaik. Nah kan, dulu Jumawa remehkan Indonesia, sekarang hancur lebur malu jadi fans Timnas Vietnam. Timnasnya terjun jauh 21 tangga ranking FIFA. Sampai-sampai media Asia dengan sangat gamblang ejek Timnas Vietnam, nasib raksasa ASEAN jadi nelangsa. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana dampak untuk persaingan tim ASEAN ke depan? Simak semua detailnya di sini. Media Malaysia baru-baru ini menyoroti penurunan tajam peringkat FIFA Vietnam setelah ditinggal oleh pelatih legendaris Park Hang-seo, di mana mereka jatuh sebanyak 21 peringkat. Dengan rumor bahwa Park Hang-seo mungkin akan melatih timnas Malaysia, perhatian publik Malaysia tiba-tiba beralih ke Vietnam. Media lokal Malaysia mengangkat isu sensitif ini saat Vietnam sedang menghadapi masa sulit. Pada tahun 2024 di bawah pelatih baru Kim Sang-sik, Vietnam hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 10 pertandingan yang sudah dilalui.
Satu-satunya kemenangan tersebut terjadi ketika Kim Sang-sik melakukan debut sebagai pelatih menggantikan Philippe Troussier yang mengundurkan diri. Serangkaian kekalahan yang dialami Vietnam berimbas pada penurunan peringkat FIFA mereka. Di bawah Park Hang-seo, Vietnam pernah menempati peringkat 94 dunia. Namun sejak pelatih asal Korea Selatan tersebut mundur, performa The Golden State Warriors merosot drastis. Pada akhir Desember 2023, Vietnam turun ke peringkat 103 dunia dan pada September 2024 mereka terjun ke posisi 116. Secara keseluruhan, Vietnam turun 21 peringkat sejak kepergian Park Hang-seo dan mereka juga gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini sangat berbeda ketika Park Hang-seo masih memimpin tim. Di bawah bimbingannya, Vietnam berhasil naik dari peringkat 130 ke 100 besar dunia dalam waktu kurang dari 2 tahun dengan peringkat terbaik mereka di posisi 92 FIFA. Media Malaysia Makan Bola turut mengkritik penurunan Vietnam setelah ditinggal Park Hang-seo. Ranking FIFA Vietnam terjun 21 tangga tanpa Park Hang-seo, tulis media tersebut. Nasib raksasa Asia Tenggara yang mulai merosot sejak Park Hang-seo mundur pada awal tahun 2023. Penurunan ini semakin terasa saat Philippe Troussier mengambil alih. Dan meskipun Kim Sang-sik kini menjadi pelatih, ia gagal membalikan keadaan dengan Vietnam sekarang di posisi 116 FIFA pada September 2024. Vietnam juga gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil melaju. Meski begitu, satu hal yang patut diingat adalah bahwa selama masa kepemimpinan Park Hang-seo, timnas Vietnam tidak pernah kalah dari Indonesia. Kekalahan Vietnam baru terjadi setelah kepemimpinan berganti ke Philippe Troussier. Kini banyak yang penasaran apakah rumor Park Hang-seo akan menjadi pelatih timnas Malaysia akan terwujud. Jawaban atas spekulasi ini baru akan diketahui pada akhir 2024 setelah keputusan dari Presiden FAM, Datuk Hamidin. Meskipun begitu, saat ini Datuk Hamidin tampaknya lebih memilih untuk memberikan kesempatan kepada Paul Marty dibandingkan mendekati Park Hang-seo.